Berikut ini adalah skenario kasus coaching dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Ibu Sulasih dan 2. Weni Susanti Purwaningsri. Di sini saya yang berperan sebagai coachee terlebih dahulu, sedangkan Bu Asih yang menjadi coachnya. Selamat sore, maaf mengganggu sebentar Bu Asih. Iya Bu Weni, nggak apa-apa. Gimana kabarnya nih Bu Weni? Alhamdulillah saya sehat Bu Asih. Nah, Bu Asih sendiri bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu Weni. Ada apa nih? Um, Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Kaitannya dengan beberapa murid saya Bu Asih. Oh iya Bu, kebetulan saya tidak sedang sibuk kok Bu. Silahkan Bu Weni, apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelas dan muridnya Bu Weni? Um, Begini Bu Asih, akhir-akhir ini saya tuh merasa kecewa dan tidak habis pikir dengan murid-murid di sekolah saya. Khususnya kelas 6 yang saya ajar itu, karena mereka nampak kurang fokus, kemudian suka membuat gaduh di kelas. Juga pada waktu ada kegiatan literasi di perpustakaan, Bu. Iya. Padahal saya sudah sering menegur dan juga memperingatkan mereka, tapi tetap saja mereka tidak mau fokus dan malah membuat kegaduhan yang sangat mengganggu menurut saya. Begitu ya Bu. Memang sih Bu, anak-anak sekarang itu kurang bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi, menurut Bu Weni, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, yaitu tentang bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa fokus saat pembelajaran dan tidak membuat gaduh. Setidaknya kalau mereka dapat lebih fokus dengan harapan nilai yang mereka peroleh nanti juga bagus, Bu. Hmm, ya betul sekali Bu Weni. Memang tugas seorang guru ya Bu seperti kita ini itu akan terasa berat sekali apabila murid tidak bisa fokus dan malah membuat kegaduhan di dalam kelas. Menurut Bu Weni, hal apa saja yang menurut ibu-ibu kurang fokus saat pembelajaran? Coba Bu Weni ceritakan proses pembelajaran yang Bu Weni lakukan di kelas. Iya, Bu. Begini, kalau saya renungkan kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang fokus itu mungkin karena pembelajaran yang kurang menarik ya Bu. Dulu awal-awal pembelajaran, saya sempat membuat media pembelajaran seperti PowerPoint. Kemudian saya sisipkan ice breaking di tengah pembelajaran. Sehingga anak-anak itu tertarik untuk belajar. Sedangkan akhir-akhir ini, Bu, saya sibuk dengan berbagai kegiatan lain yang biasa saya ikuti dan juga saya kerjakan, maka saya tidak sempat, bahkan tidak punya waktu untuk membuat media pembelajaran yang dapat menarik kembali minat belajar mereka. Oh, begitu ya Bu Eni. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid termotivasi ya Bu untuk fokus saat belajar dan dan tidak membuat kegaduhan Bu di dalam kelas dan juga itu Bu misalnya perpustakaan Ibu. Iya, Bu. Menurut saya, murid-murid saya itu mereka perlu semacam variasi media pembelajaran, model juga strategi pembelajaran. Mungkin saya bisa mengunduh video-video pembelajaran di YouTube ya untuk menambah pengetahuan mereka. Selain itu, saya juga bisa membuat
game-game yang menarik minat belajar siswa. Ice breaking mungkin juga bisa saya masukkan ya Bu, atau yang sedang tren itu kan menggunakan teknik stop Bu. Iya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Weni. Memang ya, Bu, anak-anak sekarang itu sangat aktif. Jadi, mereka akan merasa jenuh, Bu, dengan pembelajaran yang dirasa bisa dan yang dirasa biasa dan membosankan, Bu. Iya. Arahan dari guru itu juga diperlukan murid supaya mereka tidak kehilangan arah, Bu Weni. Jadi kita sebagai seorang pendidik, Bu, kita perlu praktik hal-hal baru yang sifatnya bisa meningkatkan rasa keingintahuan mereka, Bu, dan antusias mereka untuk belajar. Apalagi yang ingin Ibu lakukan. Apakah ada langkah lainnya selain itu tadi, Bu? Menurut saya mungkin dengan pembelajaran yang harus berpusat kepada murid, di mana guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga membimbing perilaku murid untuk selalu fokus dalam belajar. Saya bisa mengunduh video-video Bu yang dapat membuat murid menjadi bernalar kritis. Oh, nah, betul sekali Bu Eni. Ya, saya yakin sekali bila Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, apalagi pembelajaran yang berpusat pada murid Bu Eni. Nah, jadi sekarang ya Bu ya, apa rencana atau aksi yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi Bu Eni? Yang pertama, saya akan membuat media pembelajaran yang dapat menarik kembali minat belajar murid sehingga mereka itu dapat fokus di kelas, Bu. Kemudian setelah itu saya akan merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya belajar mereka. Karena saya masih belajar, Bu, tentang ini apa namanya? Memetakan eh, kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar mereka yang ada visual, auditori dan juga apa yang satunya kinestetik. Nah, selain itu, saya berinisiatif akan menggunakan LCD yang didukung speaker pada saat saya memutar video supaya anak-anak didik saya itu dapat belajar secara visual juga secara auditori. Nah, setelah itu nanti saya akan menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara individual maupun secara kelompok. Itu rencana saya, Bu. Ide yang bagus sekali dan luar biasa sekali Bu Eni. Ya, kalau begitu ya Bu, kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Ibu temui dalam mewujudkan usaha tadi Bu Eni? Dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Gini Bu, nanti menurut saya kendala yang mungkin saya temui yaitu kalau listrik padam. Jadi saya tidak dapat menggunakan LCD. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, saya dapat menyiapkan materi pendukung, Bu. Misalnya, saya menyiapkan gambar-gambar atau poster atau alat peraga yang sesuai dengan tema pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu, saya juga dapat menyiapkan LKPD yang dimodifikasi, mungkin itu juga termasuk dapat menjadi sarana belajar mereka, Bu, di kelas nanti, gitu. Luar biasa sekali Bu Eni ya. Jadi semua usaha itu pasti membutuhkan usaha ya Bu ya. Semua itu adalah membutuhkan usaha. Baiklah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan. Apa sudah cukup ini Bu? Um, Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati anak-anak, Bu.
tentang kewajiban anak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu di kelas. Karena apa? Selama mereka tidak fokus di kelas, ternyata untuk mengerjakan sekaligus mengumpulkan tugas itu mereka tidak apa ya, tidak tidak memiliki komitmen seperti yang sudah mereka buat di dalam kesepakatan kelas itu, Bu. Jadi itu harus saya ingatkan terus begitu. Iya, betul Bu Weni ya. Memang anak-anak itu perlu untuk selalu diingatkan Bu tentang keyakinan kelas. Kenapa Bu? Agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran Bu terhadap keyakinan yang sudah kita sepakati tersebut. Rencananya kapan nih akan Ibu mulai dan kira-kira dapat dilihat hasilnya setelah berapa hari nih Bu? Ya, insya Allah secepatnya ya Bu. Mulai besok juga bisa saya mulai. Saya akan mulai dari kelas saya dulu dengan memberikan bimbingan, arahan pentingnya fokus saat pembelajaran pada murid kelas 6 dan juga mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Selain itu, saya akan membuat kelompok belajar, Bu, sehingga memudahkan murid-murid untuk belajar di luar kelas tanpa saya. Nah, mungkin sekitar 2 minggu atau paling lama 1 bulan, Bu, akan terlihat hasil perubahan dari kebiasaan murid yang tadinya tidak fokus, mereka bisa fokus. Ah, bagus sekali idenya Bu Weni ya. Baiklah selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana atau langkah yang Ibu buat ini? Di sini saya berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, memotivasi murid kelas 6, serta memberikan apresiasi kepada murid yang dapat memahami materi yang saya ajarkan di kelas. Misalnya dengan memberikan ini, Bu. Jadi apresiasi itu kan tidak harus hanya diberikan dengan nilai saja, akan tetapi kita juga bisa mengapresiasi dengan memberikan kata-kata motivasi, semangat, kerja bagus, lanjutkan nak. Itu kan nanti saya yakin itu nanti akan bisa membawa perubahan untuk anak-anak didik saya. Baiklah, super sekali ya Bu Weni ya. Sekarang, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan atau mempermudah rencana Ibu Weni tersebut? Menurut saya, tentunya yang bisa membantu saya di sini juga ada rekan sejawat dan juga murid-murid kelas 6. Saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan juga memberikan motivasi kepada murid-murid agar mau bertanggung jawab terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Khususnya ini Bu, berkaitan dengan eh, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu serta tidak membuat kegaduhan dimanapun mereka berada. Itu Bu. Wah, bagus sekali dan luar biasa sekali, Bu. Dapat membuat media pembelajaran ya, Bu, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, dan Bu Weni juga telah berkolaborasi. Saya sangat mendukung dengan semua gagasan Ibu Weni tadi. Mudah-mudahan ya Bu ya, semua akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Weni. Baiklah, berarti Bu Weni sudah dapat menemukan solusinya nggih. Iya. Saya tunggu Bu kabarnya sekitar 1 bulan lagi ya Bu. Semoga tercapai seperti apa yang telah diharapkan dan direncanakan tadi Bu Weni. Iya, terima kasih ya Bu Asih atas waktunya untuk sharing ini. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, juga membantu saya untuk mencari solusinya.
Iya Bu Eni, sama-sama nggih. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru ya Bu yang memesona dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya Bu ya. Amin. Nggih Bu Asih, terima kasih sekali. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. ya, di sini saya akan menjadi Kuci dan Bu Weni akan menjadi coach. Nah, selamat sore Bu Weni. Maaf mengganggu sebentar nggih Bu Weni. Nggih Bu Asih, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah sehat Bu Weni. Bagaimana dengan kabarnya Bu Weni hari sendiri? Saya juga sehat Bu. Ada apa ini? Ya Bu, bolehkah ya Bu saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya akan sharing Bu terkait dengan yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Saya sedang nggak sibuk kok Bu. Silahkan Bu Asih, mau cerita apa? Ada Begini, apa dengan kelasnya? begini Bu Weni, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa Bu dengan murid-murid saya Bu. Khususnya kelas 5 Bu yang saya ajar Bu. Karena mereka nampak kurang sopan dalam berperilaku, bertutur kata yang baik pada bapak dan ibu guru di sekolah, dan juga orang yang lebih tua lainnya, Bu. Mereka menggunakan bahasa yang santai begitu saja, Bu, seperti dengan teman-temannya, Bu. Bicaranya itu seperti berbicara dengan teman-temannya sendiri, Bu. Hampir tidak bisa menggunakan bahasa krama, Bu, meskipun paling sederhana dalam keseharian mereka. Oh, begitu ya Bu. Memang iya sih Bu. Anak-anak zaman sekarang ini kurang dalam kesopanan atau unggah-ungguhnya terhadap orang tua, bahkan juga terhadap gurunya. Jadi, menurut Bu Asih, kira-kira apa yang Bu Asih harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Baik, Bu, saya itu mengharapkan solusi, Bu. Atau titik temu apa tentang permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, yaitu tentang bagaimana murid-murid saya ini bisa sopan perilakunya, sopan tutur katanya, baik unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang tua. Khususnya ya Bu ya, dimulai dari murid saya sendiri Bu di kelas 5 Bu ini. Setidaknya mereka nanti itu dapat menggunakan bahasa krama Bu. Meskipun itu dimulai dari kata yang sederhana dalam keseharian mereka seperti nggih, boten, kemudian sampun, dereng, enjing-enjing, matur suwun, mangke, dan seterusnya itu ya Bu, agar ya anak didik saya ini supaya dapat melestarikan bahasa krama yang hampir tidak dikenal lagi oleh anak-anak sekarang ini Bu. Iya, betul sekali Bu Asih. Miris juga saya melihat untuk murid-murid yang tidak sopan, tidak bisa berbahasa krama. Nah, sekarang menurut Bu Asih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang sopan, baik perilakunya, kurang sopan tutur katanya, serta unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang yang lebih tua? Dapatkah Bu Asih menceritakan lebih lagi bagaimana untuk proses pembimbingan, pembiasaan yang telah Bu Asih lakukan selama ini kepada murid-murid Ibu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah? Iya Bu, ini ya Bu, saya itu kalau saya pikir kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang sopan, baik itu perilakunya, tutur katanya, ya Bu Eni ya, serta unggah-ungguhnya, mungkin itu karena kurangnya bimbingan Bu dalam kesopanan, baik dari guru
dan sekolah yang berkelanjutan, serta tidak adanya praktik penggunaan bahasa krama dalam keseharian murid. Sehingga murid sering lupa dan tidak terbiasa dalam berperilaku dan berkata sopan. Serta kebiasaan atau lingkungan di keluarga pun ya Bu ya itu rata-rata juga kurang dalam penanaman budaya kesopanan tersebut ya kurang diterapkan bahasa kramanya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid termotivasi untuk mengubah perilakunya agar mereka bisa menjadi lebih sopan dan tidak hanya perilakunya, tetapi juga tutur katanya, unggah-ungguhnya di kelas dan di sekolah, Bu. Bagaimana itu? Kalau menurut saya ya Bu Eni ya, murid-murid itu perlu yang namanya bimbingan, arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan terhadap guru dan orang tua. Dan akan lebih mudah dipahami lagi Bu apabila dipraktekkan dalam keseharian mereka ya Bu ya. Ya, Misalnya adanya keyakinan kelas Bu yang mengacu pada nilai-nilai tersebut. Selain itu bisa juga dengan adanya hari wajib Bu, diwajibkan berbahasa krama di sekolah setidaknya 2 kali seminggu Bu. saya sependapat dengan Bu Selasih kalau begitu. Ya. Memang kalau hanya bimbingan atau arahan saja, saya rasa itu masih belum cukup untuk membentuk nilai-nilai kesopanan bagi anak. Nah, di sini kita sebagai guru perlu melakukan praktik yang akan membuat anak terbiasa untuk melakukannya sehingga hal ini itu dapat menjadi suatu budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Sekarang apalagi yang ingin Bu Asih lakukan? Apakah Bu Asih sudah ada langkah lainnya? Ya, baik Bu. Kalau menurut saya pribadi ya Bu, mungkin dengan pembelajaran yang harus berpusat pada murid Bu, di mana guru tidak hanya diminta untuk menyampaikan saja, tetapi ya Bu Yani ya, juga kita harus membimbing perilaku yang baik atau nilai kesopanan murid. Kemudian dalam muatan pelajaran bahasa Jawa mungkin dapat ditekankan Bu atau difokuskan pada penggunaan atau praktik bahasa Jawa tersebut. Betul sekali itu, Bu. Saya setuju kalau itu. Dan saya yakin kalau Bu Asih eh, bisa melakukan, memberikan arahan, atau bahkan melakukan gerakan serta praktik baik untuk merubah perilaku murid menjadi lebih baik atau lebih sopan. Nah, jadi sekarang apa rencana atau aksi yang bisa Bu Asih lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik Bu Eni, yang pertama ya Bu ya, saya itu akan berkolaborasi Bu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat saya tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana caranya ya Bu Eni? Yaitu dengan melalui rapat. Melalui rapat Dewan Guru, saya akan menyampaikan ide saya tadi terkait tentang meningkatkan nilai kesopanan pada murid. Kemudian yang kedua, kami akan menentukan langkah atau program apa yang akan kami lakukan. Misalnya, mewajibkan anak-anak menggunakan bahasa krama dalam percakapan setiap hari Senin dan hari Kamis, Bu. Kemudian memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku baik, sopan dalam kesehariannya. Seperti itu, Bu Eni. Nah, ide yang bagus itu, Bu. Kira-kira apa hambatan atau kendala yang mungkin akan Bu Asih temui untuk mewujudkan usaha Ibu tadi? Dan apa yang dapat Bu Asih lakukan untuk meminimalisir
kendala tersebut? Iya, Bu. Kendala yang saya temui ya, Bu ya, ya mungkin akan sulit untuk mengubah kebiasaan murid tanpa adanya dukungan dari orang tua atau lingkungan sekitar, Bu. Solusinya ya memang perlu adanya kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, yaitu tentang akan pentingnya nilai-nilai kesopanan tersebut. Mungkin nanti bila berkenan, kepala sekolah bisa mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan komite sekolah, Bu. Jadi segala usaha itu untuk mencapai tujuan memang harus dilakukan secara bertahap, Bu. Tidak mungkin instan, Bu ini. Nggih, betul sekali itu, Itu Bu. Bu ini. Jadi kalau menurut saya semua itu pasti ada prosesnya dan Betul membutuhkan sekali, Bu. waktu. Iya, Nah, membutuhkan waktu. iya, baiklah. Bagus sekali rencana Bu Asih. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Lalu kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Bu Asih lakukan? Apakah sudah dirasa cukup? Begini ya Bu, mungkin saya juga akan meningkatkan kembali Bu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu tentang kewajiban anak menjaga kesopanan, baik itu dalam perilaku, kemudian tutur kata yang baik, ya Bu ya, dan unggah-ungguhnya di Betul, kelas dan di sekolah. Seperti itu Bu ini. betul sekali itu Bu. Memang anak-anak sekarang perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati ya Bu, tentang kewajiban anak menjaga kesopanan, baik itu perilaku dan juga tutur katanya di kelas. Nah, um, menurut Ibu, ya menurut Bu Asih, kapan rencananya Bu Asih akan memulai ini? Dan kira-kira kapan hasilnya dapat terlihat setelah berapa hari ini? Insya Allah secepatnya Bu Eni. Mulai besok juga bisa sih Bu. Saya akan mulai dari kelas saya terlebih dahulu Bu dengan memberikan arahan, bimbingan tentang pentingnya nilai kesopanan pada murid saya kelas 5. Dan juga mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pada pelajaran bahasa Jawa, ya Bu ya, saya akan fokuskan pada penggunaan bahasa krama. Kemudian saya juga akan menyampaikannya kepada wali murid, Bu, karena saya mempunyai grup WA ya, Bu, untuk wali murid ya. Jadi saya akan menyampaikannya kepada wali murid lewat grup WA atau bila ada kunjungan wali murid ke kelas saya, Bu, itu saya akan menyampaikan langsung kepada wali murid tersebut. Saya akan segera berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait ide atau gagasan saya tadi dan membentuk program bersama. Mungkin sekitar 1 bulan ya Bu Weni agar terlihat hasil perubahan kebiasaan pada murid saya untuk berbahasa krama. Bagus sekali idenya jenengan Bu Asih. Nah, sekarang selanjutnya apa komitmen Bu Asih terhadap rencana atau langkah yang sudah Ibu buat ini? Memang betul Bu, saya akan berkomitmen Bu untuk selalu membimbing, mengingatkan, kemudian memberi tauladan ya Bu atau memberi contoh kepada murid saya yaitu tentang penerapan nilai-nilai kesopanan baik itu di sekolah maupun di kelas. Kemudian saya akan memotivasi dan memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku sopan, bertutur kata dengan baik dan unggah-ungguhnya yang baik juga dengan bahasa krama serta dapat menghormati orang tua Bu Weni. Super sekali idenya Bu Asih. Nah, menurut Bu Asih, siapa yang bisa membantu Bu Asih melakukan
atau mempermudah rencana yang sudah Bu Asih buat tadi? Tentunya yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah, wali murid, kemudian rekan guru juga yang mengajar di kelas saya, Bu. Misalnya guru PJOK, guru pendidikan agama, kemudian dan guru bahasa Inggris. Saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati, Bu Weni. Nggih. Nah, ternyata di sini Bu Asih sudah bisa berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, serta rekan guru lainnya agar lebih dapat menguatkan ya. Dan saya sangat mendukung semua gagasan Bu Asih tadi. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Nggih, Bu. Nah, baiklah. Ini artinya Bu Asih sudah mendapatkan solusinya nggih. Nggih. Nah, Nggih, Bu saya Weni. tunggu kabarnya sekitar 1 bulan lagi ya. Baik, Bu. Semoga tercapai seperti apa yang telah direncanakan tadi. Terima kasih ya Bu Edi atas waktunya untuk sharing pada hari ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Bu, serta sudah mencari solusinya ya Bu. Akhirnya saya itu merasa lega Bu, udah senang dan nyaman mendapatkan solusi dari Bu Weni. Sekali lagi terima kasih Bu Weni. Oke, sama-sama Bu Asih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan serta diidolakan oleh murid-murid kita nanti ya. Amin. Amin. Amin nggih Bu. Terima kasih Bu Eni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.